Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Praskuro Accounting. Untuk kali ini kita akan membahas materi lanjutan video yang kemarin, yaitu kita akan bahas mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak-pihak ada juga dalam sumber referensi yang lain menggunakan pemakai, ada juga yang menggunakan kalimat pengguna. Semuanya itu pada dasarnya sama. Ya, seperti biasanya sebelum kita lanjut ke materi eh, apa ke materi selanjutnya, saya perlu menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran hari ini masih sama, yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang kedua yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Kita lanjut. Siapa saja sih orang-orang yang membutuhkan informasi akuntansi? Pertama, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang atau kelompok yang membutuhkan sajian laporan keuangan guna membuat keputusan atau penilaian mengenai kegiatan bisnis atau ekonomi. Jadi itu pengertian pihak-pihak. Pihak-pihak itu bisa berupa orang atau kelompok yang membutuhkan sajian laporan keuangan untuk membuat keputusan atau penilaian apakah perusahaan ini baik, ada pertumbuhan atau ada ada pertumbuhan positif kah atau negatif. Itu tergantung dari informasi akuntansi atau laporan keuangan yang disajikan. Pengguna informasi akuntansi itu terbagi atas dua ya. Pengguna itu sama halnya dengan pihak ya. Yang pertama pihak internal dan yang kedua pihak eksternal. Ini poin yang perlu diingat. Pihak internal adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi pihak internal ini orang-orang atau sekelompok orang yang membutuhkan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian pihak eksternal. Eksternal itu ya dari luar ya, adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yang berasal dari luar perusahaan. Jadi dia tidak terlibat langsung dalam perusahaan tersebut. Ini pihak internal. Pihak internal itu ada dua, seperti pimpinan dan manajer. Kira-kira timbul pertanyaan, apa sih yang diinginkan oleh pemimpin atau manajer? Kenapa dia membutuhkan informasi akuntansi atau informasi laporan keuangan? Yang pertama, untuk pemimpin. Pemimpin itu ya dia adalah seorang leader yang akan membuat sebuah keputusan. Jadi melalui informasi akuntansi yang disajikan oleh akuntan, dia dari informasi itu dia akan mengambil keputusan. Sedangkan sama halnya dengan manajer. Manajer ini bisa dia menjadikan informasi akuntansi atau laporan keuangan ini sebagai dasar untuk membuat rencana-rencana ke depan. Ya. Selanjutnya pihak eksternal ada 8. Yang pertama pemilik. Pemilik ini kira-kira mengapa dia membutuhkan informasi? Pemilik ini informasi akuntansi itu untuk mengetahui seperti apa kondisi perusahaannya, apakah sehat, apakah sudah maju ya melalui sajian laporan keuangan. Bisa jadi juga pemilik berkeinginan untuk perencanaan investasi lagi ya, seperti penambahan investasi dan lain sebagainya. Yang kedua karyawan dan pegawai. Ya, karyawan dan pegawai ini adalah orang-orang yang terlibat dalam ini, tapi dia sebenarnya informasi ini dia terlibat dalam pihak eksternal. Mengapa? Karena karyawan itu tidak boleh melihat secara sepenuhnya ya informasi. Jadi dia digolongkan dalam pihak eksternal. Apa gunanya? Yaitu yang
seperti dia ingin melihat apakah perusahaan yang kita telah majukan laba, apakah gaji kita sudah sesuai dengan tingkat laba atau tingkat kemajuan suatu perusahaan. Kemudian pengguna ini adalah orang-orang yang menikmati jasa, apakah perusahaan kita berupa jasa atau dagang, apakah di perusahaan ini sudah bagus ya kualitasnya. Nah, itu pengguna adalah orang-orang yang menikmati jasa kita. Apa kira-kira fungsinya? Kenapa dia harus mengetahui informasi aplikasinya? Ya, boleh jadi dia bisa berubah menjadi investor nanti. Boleh jadi dia juga akan melihat bahwa kondisi perusahaan ini sehat ya atau tidak. Kemudian investor adalah orang-orang yang menanamkan dana. Automatically seseorang itu sebelum dia menginvestasikan pasti dia akan melihat apakah perusahaan ini, bagaimana asetnya, bagaimana liabilitiesnya, bagaimana utangnya, dan bagaimana modalnya satu perusahaan ini. Jadi itu semua digunakan sebagai pengambilan keputusan apakah ini layak untuk ditempati investasi atau tidak. Kemudian kreditor, sama halnya ya. Investor ini, kreditor adalah orang-orang yang ingin meminjamkan uang kepada kita, kepada perusahaan kita. Jadi kreditor ini adalah mengapa dia membutuhkannya? Sebelum kita logikanya seperti itu ya. Sebelum kita meminjamkan uang, kita harus mencari kepastian bahwa apakah ketika saya meminjamkan uang kepada perusahaan ini, apakah dia mampu membayar atau tidak? Akan pada dasarnya seperti itu. Selanjutnya, pemasok. Hampir sama ya peranannya. Kreditor ini, pemasok adalah orang-orang yang ingin memasukkan barang ketika perusahaan kita berupa jasa. Dia harus juga melihat informasi akuntansi. Jangan hanya memasok saja barangnya. Jangan sampai nantinya barang kita ini digunakan ke hal-hal yang tidak baik. Ya, artinya dinikmati sendiri, sedangkan perusahaan ini tidak dinikmati sendiri oleh pegawainya, sehingga perusahaan menjadi rugi. Kan kita pemasok juga akan jadi rugi. Kemudian yang nomor 7, pemerintah. Apa sih gunanya pemerintah? Ya, automatically pemerintah itu pasti akan berkaitan dengan pajak. Jadi pemerintah ingin menetapkan pajaknya, menetapkan pajak, tarif pajak itu sesuai dengan bagaimana kondisi perusahaan kita, keuntungan ya. Kemudian masyarakat, ya masyarakat ini pasti akan selalu berkaitan dengan CSR ya, masalah kehidupan lingkungan perusahaan. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar itu manfaatnya masyarakat ya. Kepentingannya masyarakat untuk mengetahui laporan atau informasi akuntansi suatu perusahaan. Jadi dia harus mengetahui juga itu bagaimana sejauh mana apakah perusahaan yang ada ini sudah memajukan lingkungan sekitarnya atau tidak. Saya kira untuk penjelasan hari ini sudah selesai, semoga bermanfaat. Saya harap like, komen, dan subscribe-nya untuk memberi support dan masukan kepada pembuat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.